harapan saya di tahun depan itu diadakan ujian IPS topik, walaupun memang saya sendiri juga tidak tahu karena memang situasi di tahun depan itu agak susah sih ya, karena roster banyak, tambah lagi pilpres dan sebagainya. Harapan saya tetap akan pengennya diadakan ujian IPS topik, dan juga teman-teman yang roster kita, roster Indonesia yang lagi nunggu SLC, semoga cepat dapat panggilan dan bisa bekerja ke Korea Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Rudin dari channel Dharma Korea, channel Wong Dewe. Nah, ada banyak sekali pertanyaan ya mengenai apakah di tahun 2024 itu akan diadakan ujian IPS topik. Kalaupun diadakan, maka diadakannya di bulan berapa? Mengingat di tahun depan itu ada pemilihan presiden ya teman-teman ya. Nah, dalam video kali ini saya berusaha menjawab dan juga disclaimer terlebih dahulu buat teman-teman bahwa saya itu bukan dukun dan juga bukan paranormal ya. Jadi saya tidak tahu apakah di tahun 2024 itu akan diadakan ujian IPS topik. Ada yang bilang bahwa jumlah roster itu sudah terlalu banyak dan terlalu menumpuk. Sebaiknya di tahun 2024 itu ujian IPS topik ditiadakan terlebih dahulu. Mungkin teman-teman sudah tahu ya jumlah roster yang sekarang itu ada banyak sekali yang belum dapat panggilan kerja ke Korea Selatan. Nah, mengenai roster, saya juga merupakan roster teman-teman ya. Roster tahun 2017 yang mana dapat panggilan di tahun 2019. Pada saat itu, pada tahun 2017, saya lulus ujian IPS topik, saya sempat mengajar siswa di sebuah LPK. Yang lucunya itu siswa yang saya ajar malah pada berangkat duluan daripada saya begitu. Dan saya menyaksikan sendiri teman-teman yang saya ajar bahasa Korea itu ternyata terbangnya duluan dibandingkan saya. Dan rasanya itu sangat nyesak sekali loh teman-teman, sangat sakit. Ya gimana ya, antara iri dan gimana gitu lah perasaan saya yang ujian dulu tapi kok kamu berangkatnya duluan daripada saya begitu. Nah, jadi memang kalau roster itu dari dulu juga udah banyak rosternya, tapi ujian IPS topik selalu diadakan begitu ya. Memang terkecuali pada saat corona kemarin memang ujian IPS topik ditiadakan. Tapi kalau dari roster sendiri memang dari dulu juga udah banyak jumlah roster Indonesia itu, tetapi memang ujian IPS topik itu hampir selalu ada tiap tahunnya begitu kan. Terus ada yang bilang juga bahwa di tahun 2023 itu perbandingan antara yang dapat SLC dengan jumlah peserta yang lulus itu perbandingannya nggak terlalu jauh. Jumlah yang dapat SLC itu sekitar 6.000, lalu kuota yang lulus ujian itu sekitar 8.000. Nah, dalam hal ini kita perlu ingat kembali ya, pada tahun yang lalu itu 2023 ini awal 2003 atau 2022 itu kan kita Korea kan habis terkena corona ya, yang mana dalam jangka 2 tahun itu kan nggak ada penerbangan sama sekali, nggak ada pekerja asing yang masuk. Makanya setelah corona itu reda, terus juga membuka kembali penerbangan ke Korea Selatan bagi tenaga kerja asing. Jangan heran kalau jumlah yang mendapatkan SLC pun sangat banyak sekali jumlahnya, karena emang di sini lagi butuhnya pekerja asing. Saya juga ingat bahwa pada tahun itu, tahun-tahun pasca saat corona itu memang pabrik-pabrik itu mengalami krisis pekerja asing karena pekerja asingnya pada pulang karena habis kontrak, ada yang tidak perpanjang dan memilih untuk pulang, sementara pekerja baru itu nggak ada yang mau masuk. Cari yang pindahan. Pada saat itu yang pindahan juga lagi enak-enaknya karena pabrik yang butuh itu banyak, tetapi orang-orang yang lagi cari kerja itu sedikit. Makanya pada saat itu teman-teman yang sedang mencari pekerjaan itu bisa memilih loh pabrik-pabrik yang enak. Walaupun visanya pendek, kurang dari 1 tahun, bisa memilih pabrik yang enak. Saking krisis tenaga kerja asing pada saat itu Korea. Makanya jangan heran setelah dibuka kembali, kuota yang mendapatkan SLC pun menjadi lebih banyak dibandingkan dengan tahun ini yang dapat SLC itu kan sedikit, karena memang ya di tahun yang kemarinnya itu sudah banyak sekali loh pekerja asing yang baru masuk ke Korea Selatan begitu. Makanya yang heran jumlah SLC yang didapat pun menurun dibandingkan tahun sebelumnya. Tapi kan sekarang kan Thailand kan ditutup Mas, lalu apa dampaknya buat pekerja Indonesia yang lagi nunggu SLC? Ya karena Thailand sudah di blacklist, kemungkinan besar ya kuota untuk Indonesia diperbanyak. Bukan cuma buat Indonesia sih, tapi juga buat seluruh negara lainnya juga yang bekerja sama melalui program G2G dengan Korea. Juga pasti akan mendapatkan kuota tambahan karena Thailand sendiri kan lumayan menyumbang tenaga kerja asing yang cukup besar begitu ya.
kita kembali lagi ya ke topik, apakah di tahun depan itu tidak ada ujian IPS topik. Saya sendiri secara pribadi ya berharap sebagai pelaku pegiat ujian IPS topik ya, pengennya sih tahun depan ada ujian IPS topik gitu kan, buat biar teman-teman yang saat ini sedang belajar itu bisa secepat-cepat lulus ujian IPS topik. Tetapi juga saya juga berharap dan berdoa bahwa teman-teman yang saat ini menunggu panggilan terbang ke Korea atau roster-roster Indonesia itu cepat dapat panggilan. Mudah-mudahan sih ujian IPS topiknya diadakannya jangan di awal tahun. Di awal tahun itu biar yang lagi nunggu-nunggu SLC ini diberangkatin dulu, begitu kan, banyak sekali tuh. Nah, ujian IPS topiknya diadakannya di pertengahan tahun atau di akhir tahun. Itu sih harapan pribadi saya ya. Ini mah nggak tahu akan ada ujian atau enggak. Sekali lagi saya disclaimernya, saya bukan dukun loh teman-teman loh. Saya juga nggak tahu, itu cuma sebatas harapan saya sebagai sesama TKI Indonesia yang pengen kerja ke Korea Selatan begitu. Harapan saya tentu saja pengen ada ujian di tahun depan nanti. Dan pengennya saya sih tahun ujiannya itu di per akhir tahun atau pertengahan tahun, biar yang lagi nunggu SLC itu diberangkatin dulu begitu, yang lagi nunggu keberangkatan ini kasihan kan, karena kan cepat sampai ke sini biar bisa cepat bekerja di Korea Selatan, biar masa berlaku sertifikatnya itu kan jangan habis. Karena saya juga pernah di posisi dimana saya itu merasa tertekan ya, karena saya yang belajar duluan, lulusnya juga duluan, tetapi kenapa yang terbangnya lebih awal itu malah teman-teman saya yang saya ajar bahasa Korea itu, yang saya istilahnya yang saya bimbing lah begitu. Kenapa mereka duluan dibanding saya yang belajarnya udah lama begitu. Saya juga pernah berada di posisi yang seperti itu dan lumayan bikin stres juga ya, karena yang berangkat itu bukan orang jauh, orang dekat-dekat yang saya ajarin. Oh, kamu saya ajar, kenapa kamu yang pergi sih? Berarti aku yang duluan belajar malah kamu yang terbang begitu kan. Saya nyaksiin juga, saya juga ikut syukurannya juga. Dan memang rasanya sangat ya campur aduk lah, antara senang dan juga kecewa, sedih, pokoknya campur aduk pada saat itu. Karena kalau saya kan belajarnya duluan, kenapa kamu yang baru ikut ujian udah dapat panggilan begitu kan. Saya pernah berada di posisi itu, dan itu juga nggak sekali dua kali, banyak sekali loh teman-teman saya yang saya sempat ajar bahasa Korea dan mereka terbangnya duluan dibandingkan saya. Justru saya yang belajarnya lebih dulu, berangkatnya itu malah belakangan. Di sertifikat pertama udah mau habis, lalu sending ulang di awal pertengahan itu baru dapat. Dan saya juga udah cerita di video kemarin bahwa saya itu udah sempat ikut ujian lagi yo, di tahun 2018 atau 2019. Jadwal ujiannya udah keluar, tapi sebelum ujian alhamdulillah udah dapat panggilan kerja pada saat itu. Sekali lagi ya, harapan saya memang mudah-mudahan di tahun depan ada ujian IPS topik, tapi diadakannya di akhir tahun atau mungkin di awal pertengahan tahun, tapi jangan di awal tahun. Di awal tahun ini, di 6 bulan pertama itu semoga saja teman-teman yang menunggu SLC itu diberangkatin dulu, kasihan loh, biar cepat sampai sini. Yang penting itu sampai sini dulu lah. Walaupun memang ya saat ini itu pabrik-pabrik itu agak gimana ya, ibaratnya kalau kita bekerja di pabrik yang 100% keinginan kita itu agak susah ya teman-teman ya. Saya coba mengedukasi teman-teman yang saat ini lagi di Indonesia ya, yang lagi nunggu panggilan dan juga yang lagi mau belajar, yang lagi belajar bahasa Korea, bahwa kita itu kerja di Korea itu sangat susah sekali dapat pabrik yang benar-benar 100% sesuai dengan keinginan kita ya, itu memang sangat susah. Jadi kita harus pandai-pandai bersyukur lah setibanya nanti kita di sini, karena banyak sekali teman-teman di sini, termasuk saya juga, yang kurang bersyukur lah katakanlah, karena patokannya itu kita ngelihat temennya, wah temen ini enak kerjanya, kenapa saya susah begitu. Apalagi dengan adanya TikTok dan sebagainya kan kita bisa membanding-bandingkan, kita bisa dengan mudah membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain, yang mana membandingkan diri kita dengan orang lain itu malah akan membuat diri kita terluka begitu loh teman-teman, malah akan menjadikan diri kita sebagai pribadi yang kurang bersyukur atas nikmat yang sudah diberikan Tuhan, sudah diberikan Allah ya kepada diri kita. Karena kita itu menjadikan seseorang atau teman kita sebagai patokan, yang mana kita lihat mereka itu lebih enak hidupnya atau lebih enak kerjaannya, lebih ringan kerjaannya dibandingkan kerjaan kita sekarang, kita menjadi pribadi yang kurang bersyukur. Dan dari rasa tidak bersyukur itu menjadikan pekerjaan kita itu melakukan pekerjaan yang kita lakukan itu merasa tertekan begitu. Jadi sebaiknya kita jangan
membandingkan diri kita dengan orang lain, cukup bersyukur aja dengan apa yang sudah diberikan kepada kita, begitu loh. Karena pada akhirnya ya memang gajinya berbeda, tapi ya gaji banyak, kebutuhan yang keinginan dan juga kebutuhannya ikut banyak juga. Gaji yang ya sedang-sedang aja juga, kebutuhan dan juga keinginan juga nggak terlalu banyak. Jadi memang seimbang sih, yang penting pintar-pintar mengelola keuangan aja sih menurut saya sih ya. Sebagai ending dari video ini, sekali lagi saya tekankan ya bahwa harapan saya di tahun depan itu diadakan ujian IPS topik, walaupun memang saya sendiri juga tidak tahu karena memang situasi di tahun depan itu agak susah sih ya, karena roster banyak, tambah lagi pilpres dan sebagainya. Harapan saya tetap akan pengennya diadakan ujian IPS topik, dan juga teman-teman yang roster kita, roster Indonesia yang lagi nunggu SLC, semoga cepat dapat panggilan dan bisa bekerja ke Korea Selatan. Sekian video kali ini, semoga bisa bermanfaat ya informasi yang saya berikan, sharing-sharing yang saya berikan buat teman-teman semuanya. Semoga teman-teman bisa dapat panggilan kerja ke Korea Selatan, dan buat teman-teman yang sekarang sudah bekerja ke Korea Selatan, harus pandai-pandai bersyukur. Terima kasih sudah menonton video Dharma Yukora sampai habis. Assalamualaikum.